Mas Pepeng kan tadi merangkum semua yang diusahakan ini kan start dari small dan tetap small dan punya sesuatu yang mau dijaga di ekosistemnya, memberi trust kepada orang, lalu dengan itu ada sustainability. Nah, bisnisnya gimana? Apakah kemudian mengikuti otomatis atau ada resiko juga yang nggak bisa dihandle? Ya pasti ada kok Mas. Sesuatu yang kita kerjain secara sungguh-sungguh, yang kita kerjain secara tulus, itu nggak usah pamrih gitu, nggak usah wah harus ini jual ini, nggak. Ya nating tulus saja. Ya apa ya? Pasti dia akan kembali kok. Itu akan sesuatu yang kita berikan ke orang lain atau berikan ke itu akan kembali lagi ke kita, dan itu nggak terduga. Bisa tiba-tiba dia datang banyak, tiba-tiba nggak datang, atau tiba-tiba datangnya dikit. Cerita 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, Om Frans Hartono, ya. Suatu hari istriku ke Jepang, Pak. Ke Jepang, terus rombongan sama Om Frans, terus cerita yang dulu Om Frans suka kopi atau suka. Mbok coba main ke Pepeng di Klinik Kopi Jogja, terus dia ke sini. Aku itu waktu 1 minggu pindah ke sini. Dulu kan di Jalan Kejayaan. Okay. Terus di PSL, terus pindah. Ya terus keseok-seok itu karena pindah rumah sendiri kan. Tapi aku udah punya bayangan bahwa warungku akan di rumah itu loh. Aku akan menggunakan warung ini untuk sebagai rumah ini jadi warung. Dia liputan di sini. Itu ada itu masih tak simpen ya. Itu. Mas, ambilin Mas itu Mas. Nah, itu bersejarah itu. Iya. Wah, itu baru berapa ya ini yo? 2015 kayaknya. Nah, ini liputan Om Frans ini. Wah, sampai buluk ini. Nah, karena renovasi rumah ya. Oh, ini kayak ini dulu ini, kayak apa? Kayak domino itu dari startnya efek dari sini. Ini langsung ya. gitu. Jadi sebisa mungkin ketika ini diliput orang atau orang datang itu ya kita nggak usah terlalu tendensius. Oh ini diliput Kompas, ini datang, oh enggak. Energinya sama aja. Sama aja, iya. Nanti toh ini yang dinyebarin Om Frans, nanti di Kompas segala macam itu terserah. Pokoknya energinya harus sama itu. Datang liputan ngobrol biasa itu bener sih biasa, sing dia nggak tanyain kopi ini gimana. Aku baru kali itu ngobrol sama Om Frans dan aku nggak tahu bahwa itu akan awalnya. jadi tulisan. Terus diliput di Sosok Pagi Kompas, terus rame. Itu waktu aku ke Sumatera, aku lagi traveling nyari kopi di Sumatera Barat. Aku di WA sama istriku, ini masuk di Kompas. Aku nyari korannya di sana nggak ada, terus tolong beliin deh, nanti tak reklame apa, tak bali apa tutup gini gitu. Beli terus tak ini, terus efek dari situ mulai orang tahu bahwa Klinik Kopi yang kayak gini. Oh ternyata media itu sangat penting gitu loh, sangat membantu tumbuh kembang Klinik Kopi, terutama Kompas Om Frans itu loh. Dari situ udah langsung brul, kesempatan lagi datang. Nah kebetulan produkku udah siap Mas Wisnu, jadi untuk menangkap respon yang gede itu. Jadi cuman tinggal ngembangin aja. Jadi ibaratnya pondasi bisnisnya udah kuat, jadi manual brew, ketemu ada interaksi gini, ini yang jadi nyawanya itu. Ya udah, ini seperti ini, ya udah jalan aja. Terus hitam putih, terus Mas Reza kesini, terus apa itu jadi ADC, ya itu udah rezeki, baik banget lah. dari runtut tani dari itu ya. Ya itu kan efeknya terus gede banget. Dan Mas Pepeng tetap ingin menjaga ini ya seperti ini. Nah aku nggak mau sing nawari banyak banget Mas Wisnu, sing sampai ayo di franchise, ayo nih, walah. Enggak ya, kadang kalau kita serakah itu nggak dapat apa-apa ya. Justru itu. Iya, nek misal kita sadar kapasitas gitu, ya udah cukup lah itu. Segitunya aku berdiri dari jam 8 sampai jam 4 tuh udah sampai toh, ya wes itu udah segitu aja lah, dapat uangnya ya paling segitu itu. Bahkan sampai hari ini aku nggak pernah ngitung uang
dapatnya berapa langsung tak taruh meja, baru nyetornya minggu itu baru tak hitung. Walah, nggak pernah tak itu sing detail gitu itu kan efek toh. Efek aja ya, karena tujuannya bukan semata-mata itu bukan, kan, ya. Karena kesukaan tadi. Tadi. Di arti tertentu kan sebenarnya membuat ruang bagi kedai kopi lain juga tumbuh kan. Tumbuh. Jadi kan nggak melulu ini yang harus tersebar di mana-mana, tapi di tempat lain yang punya cerita, punya lokalitas yang khas. Aku sampai punya, jadi orang datang, langsung tak referensikan kemana. Jadi misal karena aku tahu deket-deket sini ada warung kopi, aku kamu saling terkoneksi. Juga. Aku belajar dari warung kopi di Jepang itu ada warung datang. Kamu habis ini mau kemana? Kamu mau es krim atau apa? Nih ada petanya. Ini tak kasih petanya. Nanti ke sini ini. Nah aku pengen kayak gitu. Nah kemarin ke setiap orang datang pasti tak tanya, kamu mau yang gimana itu? Nah untungnya ada interaksi Mas Wisnu. Aku sama pengunjung kan dekat. Ada eye contact toh. Jadi oke, gini. Orang gini, bahwa berarti kamu cocoknya ke sini. Mas aku pengen yang ada AC-nya. Oh, berarti kamu ke sini. Oke. Nanti kopinya ya sosola ya gitu. Jadi dengan being small, kecil, itu membuat ruang yang lain juga punya tumbuh. Jadi kayak misal orang datang ke sini, aku pasti mereferensikan kedai kopi yang lain. Ke sini, ke sana itu. Nggak harus kopi. Kayak misal pas aku suka yang sing adventure, terus aku mau suka sing bisa duduk lesiano ke sini gitu. Nggak harus kopi ke sini gitu. Aku sering tak suruh coba ke Tengkleng Gajah dekat sini. Iya. Itu 2 tahun lalu saya ke Tokyo ya. Dengan hal yang saya temui, saya sebenarnya berangkatnya dari sepeda. Mungkin mirip dengan kopi. Jadi saya ke kedai yang yang intinya dia mewadahi komunitas sepeda. Dari komunitas itu dia merekomendasikan komunitas-komunitas lain. Dan kecil-kecil semua. Dan mereka punya petanya yang dibagikan. Ketika kita pesan, ketika kita membayar, dia kasih buklet itu untuk memberikan rekomendasi ke tempat yang lain. Itu sebetulnya dengan adanya koneksi kayak gitu sebenarnya Mas Wisnu. Bisnis ini akan tumbuh bareng gitu. Bisnis jadi misal akan datang ke sini, akan datang ke sana, datang sana. Jadi itu akan bisnisnya akan jadi bagus itu loh. Enggak. Aku bahkan tidak di hatiku aja nggak pernah anggapan bahwa ketika minum ke sana tuh kok kamu minum sana enggak. Kamu memang seleranya ke sini ya wis ke sini itu bebas gitu. Ya itu belajar juga yang terjadi di Jepang dengan saling tumbuh bersama gitu. Bukan sikut-sikutan tapi memang harus saling membantu, apalagi kondisi kayak gini toh. Iya. Gitu. Satu yang menarik yang tadi Mas Pepeng cerita soal petani dan bagaimana Mas Pepeng memunculkan cerita-cerita dari petani yang tadi pembandingnya dengan Jose Mourinho dengan Porto segala macam yang disepelekan dan sebagainya akhirnya menjadi kuat gitu. Aku suka petani-petani yang underdog, petani-petani yang sebetulnya dia tidak populer, dia tidak masuk di skala prosesor gitu. Nggak ada di radar para nggak ada di radar gitu ya. Bahkan kopiku nggak ada di warung-warung lainnya, nggak ada. Aku belajar apa yang dilakukan Jose Mourinho terhadap Porto ketika dia bisa ngalahin MU di penyisian champion itu kan. Itu kan orang kan memandang bahwa ya masih MU menang gitu. Wah, tapi kalah toh. Nah, aku pengennya ketika orang ngicipin kopiku itu bukan karena ini kopinya dari apa? Oke, ngicipin aja dulu. Terus, di situ ada kopinya toh. Banjarnegara ada toh. Temanggung ada ya yang enak itu. Malino ada ya. Nah, saya pengen sebetulnya mau kopi apa aja. Kalau yang ngeproses bener, enak kok kopinya. Kuncinya di situ Mas Wisnu. Kuncinya di kita sebagai pembeli green bean-nya itu mendelivery apa yang kita mau itu. Ibaratnya Mourinho mendirect pemain-pemain yang bukan superstar itu bisa jadi kan tim toh itu. Iya. Processing-nya bener. Iya. Menghasilkan output yang Iya, sama kayak kopi ketika Bu, fermentasi ini kayak gini ya. Nanti domnya penjemurannya harus kayak gini. Nanti kadar airnya harus kayak gini. Terus mereka harus tahu logikanya, pola pikir dengan petik merah. Itu rasanya kayak gini harus ditahu. Itu kan melelahkan Mas, menjadi semacam apa ya? Tapi ya Mas Pepeng merasa ini nggak melelahkan buat saya, tapi itu bagian dari menyenangkan juga. Itu hal yang
Karena nek kita mau beli kopinya sing setengah cerita ya gampang juga. Tinggal nyari di toko online segala macam, beli kirim udah cupping kopi enak udah beli. Itu bisa juga. Tapi kalau aku enggak, aku lebih ke membawa petani-petani sing enggak terkenal itu, underdog itu, dia bisa sejajar dengan prosesor kopi yang lainnya itu loh. Artinya apa? Bukan di kopinya, tapi di orangnya kok, di individu Bu Murti, Pak Jarwo itu sing asli kita mentransfer informasi yang kita punya kepada mereka, dan memberi kepercayaan kepada mereka. Memberi kepercayaan itu tadi. Orang aja, Mas, apa ya kopiku laku nanti. Waduh, itu jelas gini bingung aku. Bisa Bu, bisa Pak Jarwo, kopimu bisa laku. Asal kopinya kayak gini standarnya gini. Nah, SPP mentransfer standar itu ke mereka. Iya, ke bahkan mereka. mengirim itu ya plastik untuk plastik menjaga tadi, pengiriman lebih stabil ya. Bayangin, misal di Jogja ada taruhlah 60 roastery ya. 60 roastery terkoneksi sama daerah-daerah penghasil kopi di seluruh Indonesia. Wah, makmur itu. Makmur tenan. Aku aja cuman Pak Jarwo sama Senggani yang terkoneksi. Itu aja Pak Jarwo aja udah butuh banyak banget recerinya itu. Dan dia melibatkan orang-orang di sekitarnya itu. Nah, caranya gini, ketika aku butuh setiap bulan 60 kilo 60 kilo green bean per bulan 1 kilonya itu butuh red cherry 6 kilo, jadi 1 banding 6. Dikali 6 kilo, iya kali 6. Terus berarti kalau kebutuhanku setiap bulan 60 kali 12 berarti 720 kilo green bean. 720 kilo kali 6 berarti 4 ton 320 kilo. 4 ton Pak Jarwo nggak bisa. Dia harus melibatkan warga. Tapi standarnya dari Pak Jarwo. Dan Pak Jarwo dipegang oleh Mas Pepeng. Ditransfer tadi, diberi trust untuk menjaga kualitinya itu. Nggak cuma ditransfer Mas, tapi juga ditrust. Jadi kayak Pak Jarwo kamu bisa loh bikin kayak gini. Oh, itu Mas, menumbuhkan keyakinan itu ya. Dari sampel 5 ini 4 bilang, Mas kopi ini 4 ini aku lihat dari YouTube. Yang satu nih kayaknya kopi ini salah ini. Kenapa Pak salah? Karena terlalu menyengat baunya. Pak, di kopi nggak ada proses salah Pak. Yang ada proses yang bahkan itu sebagai penemuan baru. Ternyata itu penemuan baru. Jadi setelah dipetik, dijemur, terus tiba-tiba hujan, dibekap, dimasukin di rumah, dibekap set gitu. Kalau di istilahnya itu fermentasi ya, fermentasi kering namanya. Ada di istilah di prosesor di Kolombia itu ada fermentasi kering, habis itu dijemur. Menurut Pak Jarwo itu salah. Padahal itu varian baru yang mungkin. Pak, kamu bikin yang salah ini 720 kilo, dibikin salah semua, tak beli semuanya. Itu temuan karena melakukan kan? Iya. Loh, kalau itu salah, Nirvana nggak bakal bikin lagu. Karena orang Indonesia dengan lagu yang kayak gini, wah musiknya salah ini, nggak bisa, nggak ada salah. Di seni nggak ada yang salah. Ini salah nggak bisa. Di seni itu nggak ada patokan benar atau salah. Yang ada adalah ini seleraku, ini bukan seleraku. Oke. Makanya Mas Pepeng memaknai kopi itu karya ya? Karya. Bukan bisnis, bukan produk yang salah, misal bisnis. Karya. Enggak, ini karya Mas. Makanya penikmatnya juga punya perasaan yang terserah dia, punya feeling kayak apa. Iya. Dan punya keyakinan Mas Pepeng bahwa produk apapun akan ketemu market atau pasarnya. Nah itu makanya bukan kesalahan sih, salah juga ya. Maksudnya aku tidak menganggap bahwa ini sebuah jualan aja, tapi memang ini berkarya. Jadi kayak dan karya itu value-nya akan nggak ternilai. Dan long lasting ya biasanya. Long lasting iya, nggak ternilai. Orang melukis dengan gini-gini, loh kok mahal banget. Sukai, tapi mana sukai? Suka itu nilai suka itu udah nggak ada nilainya, udah priceless lah. Unlimited. Wah, kopiku mau tak jual 60.000 tak kira ya laku kok Mas. Karena orang dapat value-nya itu kan, dapat rasanya cocok dengan itu. Enggak cuma datang terus Mas kopi apa nih, Mas bayar di sini. Oh enggak toh. Kita harus mendelivery apa yang terjadi di kebun, mendelivery apa yang terjadi waktu roasting ke mereka. Sehingga orang merasa value-nya tepat dengan harga yang harus nah itu terus kita juga terbuka. Aku juga terbuka loh, aku jelasin. Bu, di sini Mbak harga green bean di sini harganya segini. Aku jualnya segini, fair aku. Gitu. Ada yang merasa datang merasa kemahalan nih Mas gitu.
ya berarti kamu nggak cocok di sini. Nah, dan itu fine, nggak ada Fine masalah. aja. Iya, Ketika kamu nggak bisa beli lukisannya, misal lukisannya siapa itu, ya berarti kamu bukan segmennya dia itu. iPhone itu nggak pernah jual, sing tanya konsumennya harga handphoneku berapa ya besok ya, nggak bisa. Jual aja. Dia Market akan ketemu terbentuk sendiri. Iya bener Mas Wisnu. Akan ketemu sendiri segmennya masing-masing itu. Kopi orang sing minum di sini, mungkin orang sing minum biasanya maaf ya kopi susu, wah kok kayak gini kopinya. Ya tapi kalau orang sing udah fanatik, wah datang ke sini udah berkali-kali sering. Itu. Jadi sebetulnya yang aku tumbuhkan ke konsumen bukan hanya nilai sekopinya aja, tapi nilai semuanya, Keseluruhannya ya. value-nya Tambah itu. full package gitu ya. Bahkan termasuk cerita tadi dari petani dan sebagainya. Bahkan aku juga kadang bikin video Pak Jarwo soal dia cerita gitu. Persis tuh. Ya cerita Itu Pak Jarwo relate ke orang jadinya. gimana prosesnya gitu. Aku terbuka kok. Aku terbuka. Jadi kalau ada orang sering tanya, "Mas, ini gramnya berapa gram ya?" Ya tak jelasin aja, nggak apa-apa. Nggak beresiko Mas keterbukaan bahwa Mas Pepeng ke Pak Jarwo, lalu Pak Jarwo diceritakan ke semua orang. Enggak. Itu malah membuat kuat justru. Malah jadi kuat. Jadi kayak misal hari ini itu kopi yang natural itu kan tak beli semuanya, Mas Wisnu. Tak beli semuanya. Terus ya Pak Jarwo udah komitmen. Bahkan aku sampai sekarang belum pernah komitmen sama petani itu hitam di atas putih, nggak ada. Tapi semua bisa berjalan. Iya, caranya gimana? Aku membangun komunikasinya base keluarga. Aku datang ke mereka, aku bawa beras, aku bawa snack, aku nginep seperti di mereka. dulur lah gitu, iya. datang ke mereka. Aku mengibaratkan mereka bukan penjual lagi. Aku mengibaratkan mereka udah keluarga, bagian dari kita itu. Ketika aku mendelivery kopi ini ke pengunjung, ya ini keluargaku ini. Gitu. Jadi nggak ada belum ada cerita sing aku misal ya dulu pernah ketipu segala macam. Nah, aku belajar dari itu kan. Proses dari udah ketipu, ya. sampel salah segala macam. Nah, aku belajar dari itu. Nggak bisa deh pola sing kayak yang dilakukan orang ke aku. Aku harus bikin cara sendiri effortnya harus tinggi, harus datang ke kebun, harus nginep di mereka, harus ngerasain dipannya, dinginnya di sana gimana. Aku bawa keluarga aku ke sana. Aku mengenalkan anakku, nih loh. Bu Murti itu ini, aku tahu masaknya di sana segala macam. Keluarganya seperti apa? Itu dari situ jadi udah bukan apa lagi, udah bukan bisnis Mas, udah kayak keluarga. Keluarga ya. Itu kan jadi kekuatan ya. Kalau nggak tahu Mas Pepe mungkin sadar juga bahwa kekuatan Mas Pepe kan bercerita itu. Dan cerita itu didapat bukan dari orang lain, pengalaman Mas Pepeng sendiri dan itu disampaikan secara terbuka. Saya membayangkan wah ini orang terbuka banget, bahkan sampai bisnisnya pun diceritakan. Itu nggak khawatir akan ada orang yang meniru, akan mengambil alih, mengadopsi. Meniru nggak bisa Mas. Nggak bisa. Sehebat-hebatnya aku meniru pola mainnya Ruth Gullit, nggak bisa jadi Ruth Gullit. Saya menyamannya aku meniruin lagune Red Hot Chili Pepper, nggak bakal bisa. Ya udah, aku cuman kalau orang mau datang sana pun nggak apa-apa. Kemarin ada orang yang datang posting itu dia di kebunnya Pak Jarwo, ya nggak apa-apa. Toh kopi ini udah tak bukan ambil ancaman juga buat Iya Pepeng. nggak apa-apa. Aku sama Pak Jarwo udah terkoneksi itu. Itu terus lucu lagi, aku tuh beli dari Pak Jarwo itu bukan langsung dari Pak Jarwo langsung. Aku ada namanya temennya Mas Jaki. Jadi pola kerjaanku sekarang, aku ada orang-orang sing bertanggung jawab, sing independen, sing dia mencari kopi, karena aku nggak bisa traveling. Orang ini mencari kopi ini bagus terus dikirim ke aku kurasi. Sampel, ya. Nah, aku cuman kontrolnya sama Mas Jaki tadi. Itu. Mas Jaki langsung kontrol. Aku bahkan nggak punya nomornya Pak Jarwo. Nah, bisnis itu yang dibangun adalah sebuah ekosistem kepercayaan tadi. Bukan sebenarnya bisa sih aku langsung beli ke Pak Jarwo. Tapi aku menghormati si Jaki tadi. Itu. Nah, terus Mas Jaki, aku tinggal Mas Jaki. Ini fermentasinya terlalu lama ini. Mas Jaki ini sortennya harus kurang bersih lagi. Nah, Mas Jaki direct ke dia. Udah gitu. Besok pengiriman besok kopi ini udah bersih, udah bagus gitu. Nah, itu yang di bisnis ini kalau kita mau panjang ya terbuka. Di bisnis ini harus saling percaya, harus menghormati ekosistem yang ada itu. Bisa sih aku langsung direct ke Pak Jarwo bisa. Tinggal
bawa mobil datang ke rumahnya bisa, mah aku beli semuanya bisa. Saya merusak kepercayaan yang tadi Percayaan dibangun. tadi. Nah itu yang terjadi Ekosistem yang ada. di bisnis kan nggak semua orang punya pola pandang kayak gitu kan. Wah aku bisa beli langsung ke supplier langsung lebih murah. Ya bisa, bisa. Tapi ada orang yang terluka. Oke. Ada Dan itu orang yang berbahaya terluka. buat Berbahaya. bisnisnya sendiri ya. Aku punya pengalaman lucu. Ketika aku nawar kopi ini nggak enak. Selalu. Sejak itu aku nggak pernah nawar. Jadi seberapapun yang keluar dari dia diterima atau nggak usah diambil. Kalau memang nggak cocok, kalau nggak cocok dengan jadi patokan kita. suatu hari aku dapat sampel kopi ini enak banget. Tek, wah enak ini. Pak harganya berapa? Segini. Bisa kurang nggak? Bisa. Wah itu sampai rumah di roasting nggak enak, wah asem. Gitu. Terus habis itu, oh ternyata emang. Terus ada orang datang. Mas kopi ini tak beli ya berapa gini? Bisa kurang nggak? Wah iya ya. Wah nggak enak ya ditawar tuh nggak enak ya. Iya. Mengalami sendiri dan. Mengalami sendiri. Nah terus sejak itu udah nggak pernah. Seberapapun kopi yang ada di mereka harganya berapa, ambil atau nggak usah diambil. Ya. Itu aja pilihannya. Karena cuma dia itu. memberi harga itu ada value yang Ada value-nya mas. Itu makanya ketika kita nawar kan menyakiti toh. Nah itu nggak pengen aku. Jadi aku nggak pengen di dalam ekosistem ini ada yang terluka. Ada yang tersakiti terus aku wah ditawar ini, wah nyebarnya kemana-mana ya. Nggak mau aku. Ini kayak jadi semacam safety net untuk sustainability bisnis ini juga ya? Salah satu nih. Supaya dia tetap lestari, tetap tetap punya. Loh, kamu bayangin aja udah ke kebun pagi-pagi, nyiramin, ngasih pupuk, ditawar itu menyedihkan nih. Kayak misal aku udah sampai ke kebun gitu, terus ditawar itu nggak menyenangkan ternyata. Ya udah, ini terakhirnya Mas, sebenarnya nggak ada waktunya, udah akan Jumatan juga ya. Mas Pepeng kan tadi merangkum semua yang diusahakan ini kan start dari small dan tetap small dan punya sesuatu yang mau dijaga di ekosistemnya, memberi trust kepada orang, lalu dengan itu ada sustainability. Nah bisnisnya gimana? Apakah kemudian mengikuti otomatis atau ada resiko juga yang nggak bisa dihandle? Ya pasti ada kok Mas. Sesuatu yang kita kerjain secara sungguh-sungguh, yang kita kerjain secara tulus, itu nggak usah pamrih gitu, nggak usah wah harus ini jual ini, nggak. Ya nating tulus saja. Ya apa ya? Pasti dia akan kembali kok. Itu akan sesuatu yang kita berikan ke orang lain atau berikan ke itu akan kembali lagi ke kita, dan itu nggak terduga. Bisa tiba-tiba dia datang banyak, tiba-tiba nggak datang, atau tiba-tiba datangnya dikit. Kayak tsunami tadi yang di awal kita obrolin. Iya, terima aja gitu. Ada hal kejadian lucu. Ada pengunjungku datang sini. Dia crazy dari Surabaya. Terus datang, aku nggak punya ekspektasi apapun terhadap dia. Datang tak seduhin, ngobrol biasa. Terus habis itu dia datang lagi 2 hari lagi dia datang, Mas Peng kalau ke Surabaya harus hubungin saya. Loh kenapa Pak? Ya hubungin saya. Terus habis itu kan ya Bung, terus pas aku mau ke Surabaya aku WA, terus saya lagi di yang Shanghai Mas, di yang Shanghai. Mas Peng minta KTP-nya, aku nginep di sini di salah satu hotel, semuanya diservis 3 hari. Kita nggak punya, ketika berbisnis sebenarnya kita nggak usah pretensi terhadap siapapun yang datang. Ya enjoy aja, lakuin aja. Ada datang ini, ada datang itu, nggak usah terlalu ini artis ini, follower ini. Sama semua. Energinya sama. Ketika begitu, dia akan balik lagi ke kita kok. Sesuatu yang kita berikan ke secara tulus, dia akan balik lagi ke kita dengan nggak terduga. Tiba-tiba yang datang bisa crazy rich, yang datang bisa kapan itu ada stafnya Jokowi, yo nggak apa-apa. Tiba-tiba jenengan gitu. Yo nikmatin aja gitu. Itu kan butuh iman yang kuat, kepercayaan bahwa suatu saat akan kembali dan memberikan sesuatu yang baik buat kita, karena memang kita memberikan yang baik juga ke orang lain. Iya itu, nah itu ya imannya harus kuat ini ya. Iya ya imannya harus kuat ya. Iya benar ya. Karena itu kan kayak sesuatu yang nggak kita bisa kalkulasi dan nggak bisa dihitung secara logika, tapi tiba-tiba ya sudah datang dan ke situ. Orang datang sini, Mas, kok bisnis kayak gini toh, mbok digedein toh, mbok digawe parkir toh, mbok digawe mobilnya biar nggak di pinggir jalan.
Ya nggak bisa ya, segini aja, santai aja, nggak usah sing ngoyo gitu. Ya sebetulnya yang membuat ngoyo itu kita sendiri. Dengan kita yakin kapasitas, terus kita gedein, terus Itu kita malah melelahkan tadi ya? malah melelahkan sendiri toh. Dan energinya nggak terbagi bisa, secara iya. rata itu ya. Yang menurutku mendingan tetap kecil, tetap kita bisa merawat ini gitu. Tetap intim tuh. Yang datang ini barusan dari Semarang, aku tahu. Aku apal, tapi nggak tahu namanya. Karena eye contact tadi. Eye contact tadi. Saya lihat kalau Mas Pepeng lagi ngelayani itu kan pasti ngobrolnya eye contact dan di situ biasanya ada koneksi secara non verbal ya. Nah iya itu energinya dari situ sih. Energi yang sebetulnya energi yang terbarukan. Dan itu bagian ya unique value yang Mas Pepeng buat secara nggak sengaja tapi kemudian jadi sesuatu yang terus menerus. Iya, yaitu makanya orang nungguin nih kalau Mas Pepeng iya. mau ke situ. Padahal mau Jumatan nih Ya kan. udah, Terus kalau mau apa, di energi itu kan bisa diambil dari mana aja ya, dari baca, dari mendengarkan musik, dari ketemu orang. Nah ngobrol. itu ternyata kita nggak usah kemana-mana aja, energinya udah datang sendirinya itu. Jadi ya wes nikmatin aja lah gitu. Iya. Dan kalau dibilang Clean Kopi 4 tahun ke depan kayak gimana, wah nggak tahu aku. Nggak tahu. Aku- Iman yang kuat yang membuat itu Iya. merasa ya udah jalan aja. Aku hanya tahunya cuman tahun ini segini udah gitu, nggak usah terlalu panjang gitu loh. Karena kita kalau kepikirannya terlalu panjang ya Beban lagi. bebannya jadi berat Mas Wisnu. Kayak jadi ngoyo lagi itu. Ngoyo lagi. Nggak enjoy lagi. Wah, nggak enjoy Bangun lagi. tidur nggak bahagia lagi. Bangun tidur langsung waduh utangnya oke iki. Waduh iki piye? Wah enggak lah, aku udah bangun tidur langsung aduh nanti crossing apa ya? Aduh ini ya bungkus apa ya? Nanti ketemu siapa ya gitu. Bahkan hari ini aku nggak tahu Akan ketemu ini, seramai ketemu ini nggak bakal tahu. Dan itu energinya menular dan menyerap juga ya. Iya, karena tiap hari kita dapat kejutan terus, kejutan yang nggak diprediksi Mas Wisnu. Kayak tadi orang datang langsung tiba-tiba borong sekali beli langsung 400.000. Oke yo, segitu ya. Ada yang datang karena Mas aku titipan temanku, aku nggak tahu harus beli apa. Oke kamu duduk, tabihin kopi, nggak usah bayar. Bawa ke temanmu. Udah gitu. Itu ada kayak gitu kok. Kemarin ada orang mas-mas yang Mas ini titipan ya. Oke, teleponin aja, tak teleponin. Oke, telepon Mas, kamu pesen apa? Wah sih. Terus Mas ini tak kasih, kamu duduk tak kasih kopi gitu. Kamu nunggu, tak bikin kopi gitu. Ya. Jadi ya itu Mas itu. Bisnis kecil ini akan sustain, akan panjang kalau kita memberi nyawa sepenuhnya ke bisnis ini, nggak setengah-setengah. Dan nyawa itu akan menghidupi terus ya. Mau hidupi terus. Dan untuk menghidupi Mas Pepeng sudah ditunggu tuh untuk mendapatkan Iya. energi. Wah, cikur. Saya Mas. Ya udah. Oke sih, cukup saya banyak dapat insight. Paling tidak tadi tetap kecil dan membuat ini justru menjadi lebih Lincah, punya kemampuan untuk memberi energi yang penuh di sini. Iya, Dan energi yang menghidupi. penuh nggak pernah lelah. Oh nggak pernah. Dan ini happy terus bahkan. Jadi Happy. kita ngobrol ketawa terus kan. Bagian Nah, dari itu. Sampai aku tuh nggak ada rambut yang putih ternyata. baru tahu mana loh kok. nggak Udah ada yang banyak putih ya. Iya. Oke. Padahal umurku udah 42 kan ini. Udah nggak merasa. Tahu-tahu udah tahun ya. Tahu-tahu udah besok presidennya ganti. Udah tahu-tahu udah ini kok cepet banget ya. Kayaknya baru pilpres. Kayaknya baru kemarin ini cepet banget. Karena apa? Ya karena waktu itu Dinikmati enjoy, jalan ya. Dan nggak enjoyable mikir gitu. panjang untuk sesuatu yang membuat kita lelah sendiri ya. Iya. Oke, Itu Mas Isu. Mas Pepeng, suwun loh. Aku mengganggu waktu yang agak panjang ini. Sehingga Iya. banyak energi yang harus Mas Pepeng serap dan energi yang Mas Pepeng harus Harus bagi. salurkan ke mereka.